We saw things they'll never see. You made that possible. You made our city your home. You changed the game and all of our lives with it. Your legacy will live forever. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Pep Guardiola? Pelatih yang sukses membawa Manchester City menjadi tim yang dominan di English Premier League dengan segudang prestasi melalui taktik, disiplin, dan sistem permainan yang luar biasa. But we have to play, guys. We have to play. You are so good. You are so good, all of you. Ball, and play. Hi leaders, saya Ahfi Janaha, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan seorang Pep Guardiola dikaitkan dengan teori leadership communication, khususnya dalam membangun high performing team. Dalam sepak bola modern, memiliki pemain bintang saja tidak cukup. Banyak klub-klub besar memiliki pemain bintang, tetapi tidak berbuah prestasi, tidak menjadi tim yang solid. Berbeda dengan Pep Guardiola, dia datang ke Manchester City, mengubah sistem permainan, menjadi tim dengan sistem yang kuat, dan menjadi tim yang kolektif serta dominan. Pep Guardiola adalah pelatih visioner asal Spanyol, dikenal dengan pendekatan taktik yang detail, disiplin yang keras, dan juga berbasis dengan sistem. Di Manchester City, Pep tidak hanya membangun tim yang kuat secara teknik, tetapi juga membentuk budaya kerja kolektif melalui standar positioning play, inovasi taktik, pengembangan pemain, dan standar performa yang tinggi. Dalam teori high performing team leadership dari Barrett, tim berkinerja tinggi tidak hanya dibangun dari talenta individu. Teori ini relevan dengan Pep Guardiola karena dia tidak hanya memberi instruksi taktik, tetapi menyampaikan visi, memperjelas peran, membangun standar, dan membuat semua pemain bergerak di dalam sebuah sistem. Pilar pertama adalah komitmen. Pep menanamkan visi kolektif di dalam sebuah tim. Harus bermain dengan identitas yang jelas, menguasai bola, mengontrol ruang, menekan lawan, dan menjaga struktur permainan. Pemain Manchester City tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi bermain secara tim untuk tujuan bersama. Pilar kedua adalah skills and roles. Pep mengembangkan pemain agar mampu menjalankan sistem yang kompleks. Back bisa masuk ke tengah untuk menjadi gelandang tambahan. Kiper ikut membangun serangan dari bawah. Gelandang harus pandai membaca ruang. Artinya, setiap pemain memiliki peran yang jelas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan tim. Pilar ketiga adalah accountability. Dalam tim Pep Guardiola, semua pemain bertanggung jawab terhadap sistem. Penyerang ikut melakukan pressing dari atas, gelandang menjaga keseimbangan, dan back juga ikut membangun serangan. Inilah hal-hal yang membuat Manchester City menjadi high performing team di lapangan. Setiap anggota memahami standar dan peran serta tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu contoh nyata leadership communication yang diterapkan oleh Pep Guardiola terlihat dari cara dia berbicara kepada pemain di ruang ganti. And that level is that, my friends. That's why no one did 4 Premier Leagues in a row. That's the reason why. Dalam momen seperti ini, komunikasi bukan hanya soal instruksi taktik, tetapi juga membangun emosi, fokus, dan keyakinan tim. Gaya komunikasi Pep Guardiola juga bisa dilihat melalui ethos, pathos, dan logos. Ethos terlihat dari kredibilitas dan rekam jejak Pep Guardiola yang sukses sebagai pelatih. Pathos terlihat dari kemampuannya membangkitkan semangat, emosi, dan juga keyakinan kolektif pemain. Sedangkan logos terlihat dari pendekatan berbasis analisis
struktur posisi, rotasi, dan inovasi taktik. Selain membangun sistem, Pep Guardiola juga mampu mengelola konflik di dalam tim. Kita tahu Manchester City, klub dengan segudang pemain, sangat mungkin terjadi konflik di dalam tim. Dimulai dari ego pemain bintang, persaingan posisi, rotasi squad, atau ketidakpuasan pemain karena kurangnya menit bermain. Barrett menjelaskan bahwa konflik di dalam tim bisa muncul dalam bentuk task konflik, interpersonal konflik, role konflik. Pep Guardiola mampu mengelola dengan standar yang jelas, komunikasi yang tegas, dan orientasi pada kepentingan tim. Kesimpulannya, revolusi Pep Guardiola di Manchester City bukan hanya tentang revolusi taktik, tetapi juga revolusi kepemimpinan. Ia membuktikan bahwa high performing team tidak cukup dibangun dari pemain yang berbakat saja. Tim hebat lahir dari visi yang jelas, peran yang dipahami, standar yang konsisten, komunikasi yang kuat, dan kemampuan pemimpin di dalam mengelola konflik. Dalam perspektif leadership communication, Pep Guardiola adalah contoh transformational leader yang mampu mengubah komunikasi menjadi sistem kerja kolektif, dan sistem kerja itu menjadi sebuah prestasi. Terima kasih. You were with us every step of the way, Pep. And we were with you, too.